Sahabat PDKA, mari menjaga hati untuk dipimpin kebenaran Allah. Apa kepentingannya, Ma? Hati berperan penting dalam hidup manusia. Dengan demikian, kita mempunyai keyakinan teduh dan tidak digoncang oleh apapun. Bonusnya, hati kita bisa tenang di hadapannya. Khususnya, sesaat lagi kita akan memperhatikan tentang bagaimana Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa Dia sungguh telah bangkit. Luar biasa, Dia menampakkan diri secara langsung ketika mereka sedang makan. Wah, murid-murid sungguh bahagia. Yesus memang sangat sabar menghadapi murid yang tidak percaya. Kepada kita yang tidak percaya, apa Tuhan masih sabar ya, Ma? Sudah banyak ayat Alkitab yang membuktikan. Namun, kenapa kita masih kurang yakin? Benar sekali, Tuhan baik dan Dia mengirimkan Roh Kudus sehingga hati kita akan diyakinkan dan cinta kita pasti berkobar. Mari sambutlah kebenarannya. Shalom, senang sekali hari ini kita masih punya kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan hari ini untuk belajar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami sehingga tidak ada satu benih firman Tuhan yang keluar dari hidup kami, tetapi semua itu boleh tertanam dalam hidup kami, menolong kami untuk bertumbuh semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Tolonglah kami juga yang akan menyampaikannya. Kiranya Roh Kudus menjadi penolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah murid-murid ditegur oleh Tuhan Yesus, murid-murid hidup di dalam pertobatan dan mereka percaya akan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu Tuhan Yesus Kristus memberikan perintah kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang dimaksud dengan seluruh makhluk itu bukan tanaman, bukan hewan, bukan setan, bukan malaikat, tetapi hanya manusia saja. Karena manusia pernah memberontak kepada Allah dan jatuh dalam dosa. Manusia juga dicipta menurut gambar Allah. Jadi manusialah yang memerlukan berita Injil, berita keselamatan, bukan makhluk yang lainnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyambung dengan kalimat siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dihukum bukan 1-2 hari di dalam penjara, tetapi dihukum adalah dalam selama-lamanya atau dihukum dalam kekekalan, yaitu tidak hidup bersama dengan Tuhan. Mereka hidup di dalam api neraka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang perlu juga kau ketahui adalah baptisan tidak pernah menyelamatkan. Karena hanya percaya kepada Injil lah yang menyebabkan orang bisa diselamatkan. Ingat, waktu Tuhan Yesus Kristus disalib, ada 2 orang penjahat, tapi yang satu memohon agar ketika Tuhan kembali sebagai Raja, dia boleh ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus Kristus langsung menjawab, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ingat, orang ini belum pernah dibaptis, tapi dia boleh hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di Firdaus atau di surga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus Kristus mengucapkan perintahnya, maka Yesus Kristus juga memberikan satu pernyataan bahwa Dia akan menyertai mereka sampai kesudahan zaman. Sekaligus mereka diperlengkapi oleh Tuhan Yesus dengan tanda-tanda ajaib untuk mereka bisa melakukan mujizat-mujizat. Semua yang mereka lakukan bukan untuk mereka sendiri, tapi semua mujizat yang mereka lakukan nantinya adalah untuk membawa setiap manusia yang melihat akan tanda-tanda ajaib itu untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ingatlah, berita Injil itu diperlukan oleh manusia yang berdosa.
supaya setiap manusia yang berdosa boleh kembali kepada jalan daripada Tuhan. Mereka masuk di dalam karya keselamatan kekal yang Tuhan sediakan, sehingga mereka boleh hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Itulah satu berita Injil yang perlu kita ketahui. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kau dan aku sudah ada di dalam keselamatan kekal Tuhan Yesus Kristus, mari kita tidak hanya menikmati itu sebagai satu bagian dari hidup kita saja, tapi dengan dorongan daripada Roh Kudus, kita punya semangat, kita punya gairah untuk menyampaikan berita keselamatan itu kepada banyak orang. Seperti yang Tuhan Yesus pernah perintahkan kepada para murid-muridnya, yaitu menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan. Anak-anak, demikian juga jangan khawatir. Tuhan Yesus juga telah memberikan kuasa-Nya kepadamu dan kepadaku untuk mampu membicarakan tentang Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat dunia. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Oleh anugerah-Mu kami boleh diingatkan bahwa kabar keselamatan itu harus kami sampaikan kepada banyak orang, supaya sebanyak mungkin orang boleh diselamatkan melalui anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, karena firman yang dikhotbahkan itu memiliki kuasa. Benarkah harus ada kuasa? Khotbah bagus bertebaran di YouTube dan bisa copy saja. Bukankah firman Tuhan itu sama saja? Anak-anak, tanpa kuasa, maka firman itu seperti barang mati yang tidak berdaya. Benar juga sih, Kayla suka perhatikan ini. Catatan lagi, juga ada tanda khusus yang menyertai pengajaran firman. Kuasa apa itu? Ada banyak kuasa, namun yang jelas mereka akan dilindungi dari keturunan ular beludak di sekeliling mereka tinggal. Bukankah pada hakikatnya manusia diberi kuasa atas seluruh ciptaan? Benar, yang ini berbeda, karena seluruh ciptaan harus ditebus setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi ini berarti tujuan pemberian kuasa itu adalah supaya setiap orang percaya memiliki kemampuan untuk berbuat baik. Tepat sekali. Dan yang ini pasti bukan mukjizat murahan, namun supaya kesaksian berita Injil disampaikan dan orang menjadi percaya. Ikuti terus firman-Nya dalam Markus 16 ayat 19 sampai 20. Maranatha.